Halo, assalamualaikum. Kali ini pertemuan kedua tentang pemrograman akuntansi 1. Kita akan mencoba buka instalan Laravel kita. Tes caranya ketik di browser Anda 127.0.0.1. Ini ada .2 8000. Kalau kita enter ini karena kita belum mengaktifkan PHP Artisan Serve. Kita masuk ke CMD, kita ganti direktorinya dulu. Nama folder saya akuntansi 1. Kalau teman-teman nama foldernya beda ya ganti sesuai itu. Lalu kita ketikkan PHP Artisan Serve, yang artinya mengaktifkan server lokal kita. Ini udah. Nah, ini tandanya ini udah berhasil masuk ke Laravel kita. Selanjutnya jangan lupa teman-teman harus menginstal Visual Studio Code untuk codingan Laravel kita nanti ditempatkan di situ. Lalu kita cek folder ya di C ya, folder instalannya ada di C, masuk ke XM, masuk ke htdocs. Nah, disinilah instalannya akuntansi 1. Nah, kita bukanya di Visual Studio Code juga sama berdasarkan lokasi akuntansi 1 saya. Pokoknya kalau teman-teman mau buka tinggal klik file, open folder, pilih folder Anda. Lalu kalau udah nanti tampilannya akan seperti ini. Akuntansi 1. Nah, kita akan ngulik yang namanya root. Ada di dalam sini ya. Folder akuntansi, lalu masuk ke roots. Nah, roots ini adalah penghubung antara controller dan views. Controller, views, dan model. Itu adalah, sambil buka ini. Nah, ini dia akan membikinkan jalur antara folder controller dan views dan juga model. Sebenarnya ada 4, tapi yang kita gunakan sejauh ini nantinya hanya di web root. Nanti untuk API root dan lain ini 3 root yang lain kita gunakan kalau udah export. Ini contoh penggunaan rootnya. Kita contoh bikin root ya. Root. Jadi nanti dari root ini bisa mengambil folder view. Ini kita langsung coba dulu. Root .2 get tanda kurung buka hello. Jadi kalau nanti kita tambahkan hello, nanti keluar kata-kata ini. Return. Nah, kita akan manggil apa kalau masuk ke dalam hello. Kita akan memanggil pesan seperti ini. Selamat datang di pemrograman akuntansi 1.
Kalau udah kasih titik koma, kita save. Lalu kita buka lagi si Laravelnya. Nah, kalau kayak gini berarti artinya kan masuk ke halaman view welcome. Lalu kalau kita kasih get, lalu get mendapatkan hello. Jadi nanti di sini tambahkan hello. Dia akan menampilkan pesan yang telah kita buat sesuai yang ada di sini, yaitu hey, selamat datang di pemrograman akuntansi. Oke. Bentar, tunggu dulu. Saya pause dulu. Oke, kembali lagi. Nah, tadi udah ternyata error ya. Jadi errornya apa? Kita cek di code-nya. Oh, ini ada kurang titik koma. Nah, ini harus ada penutupnya yaitu titik koma. Ctrl S dan kita reload lagi. Dia akan keluar pesan di sini. Jadi roots-nya dia mengatur rute. Nah, rutenya ini sudah diisi. Nah, gitu. Itu soal rute. Sekarang kita akan membahas yang namanya controller. Controller apa? Controller merupakan penghubung antara view dan model. View ini untuk tampilan dari websitenya, tampilan antar mukanya kayak gimana, dan model itu untuk urusan database-nya. Urusan database di model dan untuk tampilan view. Nanti penghubungnya adalah controller. Penghubung antara view dan model ini adalah controller. Nanti di roots-nya atau rutenya ini memanggil dari controller. Sekarang saatnya kita bikin controller. Controller bisa dibikin langsung di sini ya, ada di resource. Ini untuk views. Lalu kalau controller ada di, saya lupa HTTP controller. Nah, ini lalu di dalam sini tadi saya udah bikin dasar controller, kita bikin ulang. Di sini kita bisa klik kanan new file, lalu kita bikin controller secara manual. Tapi di Laravel kita dimudahkan bisa bikin controller pakainya CMD. Kita ganti dulu. Kita pindah. Nah, ini PHP Artisan Make. Jadi kita menyuruh buat bikin controller. Controllernya kita bikin dasar controller aja. Oh, ini harusnya nggak ada dalam kurungnya. Yap, sudah terbikin. Nah, ini kalau udah sukses, nanti otomatis di sini nambah dasar controller dengan sudah ada isinya seperti ini. Kita tinggal ngisi sendiri secara manual. Apa yang mau diisi, kita akan ngisi contohnya ini ya, public function. Kita bikin public function gitu di dalam sini. Jadi di dalam kelas nanti ada public function index. Nanti keluar pesan kita sedang belajar tentang controller Laravel. Ini kita Ctrl S. Nah,
caranya agar tampil di dalam website kita adalah, kan kalau kita buka halaman utama kan ini, nah caranya biar tampil gimana, padahal kan kita udah bikin controller, tulisannya adalah kita sedang belajar tentang controller Laravel. Caranya adalah ngutek-ngutek yang bagian roots-nya, masuk ke roots webs, kita ganti di sini seperti yang ada di PDF kita. Nah ini kita bikin roots get home, kita kopas saja langsung, paste. Ini home, ini artinya namanya, lokasinya, jadi Laravel bla 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 slash home. Nah ini lokasi dari tulisan ini, get home. Lalu dasar controller ini maksudnya adalah ngambil dari controller, sedangkan di sini ada controller, dasar controller ya, diambil dari sini. Oke, diambil dari sini. Nah kita pilih yang index, makanya di sini tulisannya adalah dasar controller, yaitu ngambil dari controller bernama dasar controller dengan function namanya index. Ctrl S, kita akan coba, kayaknya ada errornya, tapi kita akan coba syntax error, unexpected dasar controller. Ini ada perubahan, ada perbedaan tadi. Kalau saya kopas tadi titik koma atasnya ada yang berbeda, kita ganti manual. Lalu kita akan coba lagi home, boom, dia akan keluar seperti ini, yang artinya dia sudah roots-nya sudah mengakses dari controller. Karena kan di roots-nya tidak ada isian seperti ini kan. Kita sedang belajar tentang controller Laravel. Berarti dia roots-nya ini ngambil di controller. Kenapa harus bikin controller sendiri? Karena nantinya kalau mau website kita lebih kompleks dan membutuhkan kombinasi antara view dan model, maka harus menggunakan dasar controller, maksudnya menggunakan controller seperti ini. Oke, next kita akan belajar ini struktur navigasi, bisa dibaca sendiri. Ini buat cara kalian bikin menu-menunya dan macam-macam tipe menu. Kita akan ngobrol tentang konsep model view controller. Nah ini konsep model view controller adalah model ini untuk pengolahan database-nya. Umpamanya di website kita membutuhkan data seperti nama, alamat, nah itu berarti pengolahannya di dalam model dengan database, mungkin menggunakan MySQL atau pokoknya database yang lainnya. View ini untuk tampilannya dari website kita, tampilannya berada di view. Controller ini untuk menggabungkan antara si model dan view, untuk menyambungkannya. Kalau HTML ini bahasa dari tampilan web kita. Langsung saja di model ya, seperti yang dibicarakan tadi, dia bagian penghubung basis data, atau bisa dikatakan juga penghubung setiap alur program yang isinya tentang data. Caranya buat model bisa menyuruh PHP artisan make model mahasiswa. Contohnya ini mau bikin model namanya mahasiswa, berarti mahasiswa. Kalau bikin model karyawan, nanti di sini karyawan. Ini untuk penamaan modelnya. Kalau kita mau bikin controller, berarti PHP artisan make controller, nama controller kita. Lokasinya di mana? Dia lokasinya ada di dalam app. Nanti ini di sini
di dalam app ini, disinilah lokasi dari si modelnya, nanti di bawah user. Kalau si controller ada di app HTTP dan di dalamnya pilih controller. Kalau tampilan ada di mana tadi, lupa saya, resource, dia ada di dalam views. Nah, ini saya udah bikin tampilan sederhana CSS Grid. Ini untuk model masih nanti karena dia ada penggunaan database-nya. Kita langsung ngutek-ngutek bagian view. Untuk bagian view langsung aja bikin, saya hapus saja punya saya yang telah saya bikin. Resource view, viewnya diklik kanan new file, lalu kita pilih bikin nama umpamanya hello dot, ini blade ya, .php. Jadi penamaan kita adalah hello nya, tapi tetap harus ditambahkan blade.php. Enter. Kita ketikkan HTML, nanti muncul pilihan seperti ini, kita pilih yang HTML5. Nah, kalau udah seperti ini tinggal bikinnya. Ini untuk body berarti badan dari website, umpamanya ini, umpamanya di sini ya. Body adalah di dalam sini. Jadi semua yang berada di dalam body akan tampil di sini. Contoh ini Laravel, Docs, Salarakesh, News, ini semua berada di dalam body. Nah, ini berada di dalam body scriptnya. Kalau title ini ada di atas sini. Kita coba bikin heading 1 ya. Jadi ada ini judul, kita ketikkan H3, nanti otomatis muncul ya, langsung diklik aja atau enter. Ini judul ketiga, nanti otomatis ngisi sendiri. Enaknya pakai Visual Studio Code nanti kayak gini, jadi udah ketemu, udah otomatis. Nah, caranya agar tampil gimana? Kita ngutek-ngutek yang bagian roots-nya. Kita panggil roots-nya seperti yang ada di sini. Kita kopas saja root. Jika kita ini kita pilihnya halo, nah ini HLO, otomatis manggil function dan manggil function view namanya adalah hello. Sesuai dengan penamaan di sini adalah hello. Kalau kita lihat, kita kasih slash halo, boom, ini keluar seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Karena sudah di roots atau sudah di break, bikin rutenya. Oke, sebagai catatan tambahan, bahwa utamanya di dalam konsep MVC atau model, view, dan control, model untuk urusan
urusan database, view untuk tampilan, dan controller untuk menggabungkan model dan controller, model dan view. Dan lokasinya ada, dan juga routes ya, routes untuk bikin rute penghubung controller, dan lokasinya ada di resource untuk view, lokasinya ada di resource, masuk ke dalam views. Nah, kalau si controller ada di app, masuk ke HTTP, masuk ke controller. Kalau view masuk ke app, view mana, model masuk ke app, lalu di luar. Itulah utamanya di situ. Jadi kita untuk konsep dari MVC atau model view control, lalu kita akan belajar HTML ya, HTML, merubah di views, karena kita udah bikin rutenya, tinggal ngudak-ngudak views, langsung otomatis ke update. Resource Hello Blade. Nah, dari mana ini tutorial bikin HTML? Tutorial bikin HTML banyak banget, langsung aja ketik tutorial HTML nanti. Aduh, aku nggak ada internet ternyata. Oke, kita lihat dari sini. Nah, ini untuk tag heading, yang artinya heading kan judul ya, berarti penjudulan seperti yang kita coba tadi sebelumnya. A1 ini heading 2, H4 ini judul keempat. Nah, Ctrl S, lalu kita coba lihat di tampilannya. Nah, seperti ini. Kita coba teksnya yang sama aja. Ctrl S, reload. Nah, ini judul heading seperti ini. Lalu kita cek yang lainnya. Jadi tag-tag HTML banyak banget. Nah, ini untuk paragraf. Untuk paragraf nah, ini seperti ini, bisa dicoba-coba sendiri. Kita contoh bikin ini ya, bikin tag list atau urutan. Nanti kita panggil di rootnya, kita bikin rutenya list.blade.php. Kita ketik HTML, nanti keluar, klik HTML5, klik, nanti keluar seperti ini, kumpulan list. Kita bikin list, kita kasih judul dulu H2, enter.
daftar studi Fakultas Teknik dan Informatika. Bikin OL. Kita bikin listnya LI, enter. Jadi setiap bukaan yaitu H2 nanti harus belakangnya ada penutupnya. Body belakangnya ada /body, li harus ditutup karena itulah si sistem dari si HTML. Masih akuntansi, salah aku, ini ada di dalam li. Yap, seperti ini. Ini tak rapikan, li enter, sistem informasi. Nah, ini contoh. Lalu kita bikin rutenya dulu, rute webs. Nah, ini kita tinggal kopas atasnya, kita ganti ke list, kita panggil ke list. Nah, ini ganti aja biar beda, kumpulan list. Nanti view-nya ngambil dari list ini, tapi penamaan alamatnya kumpulan list. Nah, ini udah seperti ini. Terus kadang kan tampilan website kenapa kok cakep-cakep, nggak kaku kayak gini, karena dia menggunakan CSS. Jadi nanti dia kombinasi antara HTML dan CSS. Karena kita makainya cuman HTML dan belum settingannya masih kacrut seperti ini, jadi tampilannya juga seperti itu, masih kaku. Ini untuk tabel dicoba sendiri, tinggal nyoba-nyoba. Yang penting banyak latihan kalau kayak gini. Kalau cara kerjanya sih kayak gitu. Nah, ini kumpulan tagnya ya. Ada body, H1 ini untuk judul, P untuk paragraf, BR baris baru, kayak bikin, kalau sering bikin blog pasti udah tahu teman-teman mungkin. Nanti kalau teman-teman juga pengen belajar bisa ketik W3 School. Nah, ini nanti diketik W3 Schools HTML atau CSS. Nah, dari sana nanti bisa belajar. Oke, gitu aja mungkin. Terima kasih, sampai jumpa. Nanti kalau ada ditanyakan bisa via komentar atau WA. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.